Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menikah adalah proses kompleks yang sangat melibatkan fisik, mental, dan perasaan, serta keberanian dalam menempuh kehidupan yang berbeda. Berikut ada 13 manfaat yang didapat oleh seseorang jika ia memilih untuk menikah di usia muda. 1. Romantis. Menikah adalah bukti cinta sejati. Ia adalah lambang dari romantis yang hakiki. Perlu kita ketahui, jika ada yang suka tebar pesona, jangan mudah tergoda. Buktikan setidaknya dengan melamar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada romantisme yang lebih indah bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Membangun keseimbangan awal. Usia muda adalah masa ketika gejolak jiwa mulai bertumbuh dan merupakan masa di mana kita butuh seseorang untuk menopang diri dan hidup agar masa depan kita lebih teratur, terarah, dan seimbang. Sangat bermanfaat masa muda disibukkan dengan karir, meskipun lelah menghadapi kesulitan dan tantangan, namun selalu ada seseorang yang mendampingi kita menghadapi itu semua. Ia akan menjadi tempat mengungkapkan setiap keluh kesah yang kita alami dalam hidup. Ia juga merupakan penerang ketika kita mendapatkan jalan yang gelap lagi buntu. 3. Saat terbaik untuk saling menyesuaikan. Banyak pemuda-pemudi yang ikutan alergi terhadap pernikahan Sweet 17. Tentu saja berimbas pada jumlah remaja pacaran, segan menikah takut sama orang tua, akibat minim kedewasaan, dengan alasan ingin mengenal calon lebih dahulu. Bayangkan sebaliknya, jika dua individu yang telah kuat dalam satu prinsip kemudian disatukan dalam rumah tangga, lantas ternyata setelah menikah ditemukan ketidakcocokan pada prinsip masing-masing. Menikah di usia muda itu sangat bagus, karena kita akan belajar bagaimana cara untuk saling mengerti dan memahami. Menyesuaikan karakter akan lebih mudah dilakukan saat di usia muda, karena suami istri masih lebih terbuka untuk saling belajar. 4. Mencari pasangan sempurna. Tidak sulit untuk mencari pasangan yang sempurna, selama kita tidak mempersulit diri kita dengan banyak kriteria. Ketahuilah, ketika kesempurnaan hanya syarat untuk boleh menikah dengan kita, maka kita telah menjadi orang yang egois, karena kita hanya menuntut orang lain, sedangkan diri kita tidak sempurna. Dalam perjalanannya, rumah tangga tidak akan selalu indah seperti pengantin baru. Seiring dengan waktu, sifat asli pasangan pun akan kelihatan. Pada hakikatnya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita mau pasangan yang sempurna, harus dibangun di atas standar Rabbul Alamin, yakni akidah dan agama. 5. Berjuang menjaga kesucian. Secara otomatis, melalui pernikahan, potensi untuk melakukan maksiat akan berkurang. Jangankan zina, melamun saja sudah menjauhkan diri kita untuk mengingat Allah, terlebih melamun lawan jenis. Makanya Islam tidak pernah melarang siapapun untuk menikah. Dengan menikah, nilai ketakwaan kita di hadap Allah juga bertambah. Secara tidak langsung, pernikahan menjaga diri kita sekaligus agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan lebih membentengi parji atau kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai bagi dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Kesiapan. Orang yang menunggu untuk menjadi seseorang yang benar-benar sempurna, baik di bidang agama, sosial, atau materi, sama saja tidak mau menikah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan jika kemampanan harta dan jenjang pendidikan dijadikan alasan untuk menunda pernikahan, apalagi dianggap sebagai satu-satunya kunci sukses berumah tangga. Keputusan yang tepat adalah menikah, meskipun masih miskin harta dan ilmu. Pernikahan itu pun akan membuat amal dan ilmu lebih sempurna, selama pernikahan itu dipenuhi semangat menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut nikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan cukupkan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. 7. Puncak kebahagiaan. Bagi sebagian, bahagia itu sederhana, asal bisa beribadah walaupun miskin. Menurut yang lain, bahagia adalah kepuasan meraih kesuksesan, pendidikan tinggi, karir menanjak. Jika kita golongan kedua, maka menikahlah. Karena dengan menikah kita akan merasakan kesuksesan meskipun belum mencapai cita-cita yang kita targetkan. Menikah juga dapat membimbing agar lebih cepat sampai tujuan, karena pernikahan itu membuat kita menjadi fokus. Allah SWT berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Ia menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. 8. Gerbang memiliki keturunan. Semua orang baik pasti ingin mempunyai momongan. Allah SWT menyatakan bahwa anak-anak adalah penghias hidup manusia. Mereka mewarnai dengan keindahan. Mengenai anak, Allah SWT mengajarkan pada kita sebuah doa dalam Al-Quran agar diberikan istri dan keturunan yang soleh yang menyejukkan hati. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan anak cucu yang dapat menyenangkan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. 9. Ibadah yang menyenangkan. Bagaimana tidak asik dan menyenangkan menatap pasangan dapat rahmat Allah SWT. Berpegangan tangan menghapus dosa dan suap-suapan dapat pahala. Menikah adalah ibadah paling lama tapi menyenangkan. 10. Stamina dan vitalitas yang prima. Ketika kita menikah di usia muda, maka kebugaran tubuh kita sedang mencapai puncaknya. Selain itu, tubuh bisa diajak kompromi untuk bekerja keras dalam mencari nafkah dan mendidik anak. 11. Indahnya masa muda mengasuh anak. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak tidak boleh dijadikan beban. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak anak. Nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur. Sungguh aku akan berbangga dengan sebab banyaknya jumlah kalian umat Nabi Muhammad di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 12. Menjauhkan dari zina. Pernikahan akan semakin menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, serta menjauhkan dari perbuatan zina yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji, lagi jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. 13. Keutamaan dari Allah. Allah SWT menjelaskan berbagai perintah dan larangan, termasuk pernikahan dalam kehidupan berumah tangga. Bagi yang belum menikah, semoga Allah SWT memudahkan menemukan pasangan hidupnya. Dan bagi yang telah menikah, maka jagalah pernikahanmu, karena ia merupakan sebuah amanah dari Allah SWT.